Horas, Mbak. Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih udah klik video ini. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Semoga kita baik-baik aja semua ya, biar bisa dapat ketemu lagi untuk kedepannya. Di cerita sebelumnya, kita udah membahas mengenai cerita-cerita kawan-kawan kita yang penuh dengan plot twist dan drama. Kalau sebelumnya kawan-kawan kita yang cewek yang cerita, sekarang giliran yang cowok nih yang bakalan cerita. Tapi, kalian pernah nggak nembak cewek ataupun nembak cowok deh? Tapi, pada akhirnya kalian itu ditolak dan akhirnya bikin kalian nangis kejer. Pernah nggak? Kalau pernah, coba komen di bawah ya. Kalau cerita kawan kita kali ini bukan karena nggak diterimanya dia nangis, tapi karena alasan lain. Penasaran nggak alasannya apa? Nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini datang dari kawan kita yang namanya Bang Bayu di tahun 2002 waktu dia masih kelas 3 SMP. Tapi sebelum itu kita mundur dulu 1 tahun waktu si abang ini kelas 2 SMP ya. Jadi ceritanya, Bang Bayu ini termasuk anak-anak rebel di sekolah. Suka ngisengin kawan cowoknya, dia ngambil celana olahraganya, terus dimasukin ke tas cewek, suka bolos, ngerokok, dan bahkan yang paling parahnya itu dia suka tawuran. Ih, jangan ditiru ya kawan-kawan. Itu nggak baik tahu. Nggak ada keren-kerennya itu. Si abang ini juga nyesel kenapa dia pernah ngelakuin itu dulu. Terus kan, dia ada teman yang namanya Alia. Jadi mereka itu kemana-mana bareng loh. Makan pun bareng. Waktu istirahat pun mereka sering ngeluangin waktu mereka cuma buat berdua dan ngobrol, membahas entah itu segala macam lah. Misalnya, kemarin kamu habis makan apa? Aku kemarin makan cilok. Oh iya, oke, terima kasih. Goblok. Astagfirullahaladzim. Nah, Bang Bayu ini sering banget tuh pulang bareng sama Alia. Bahkan Bang Bayu ini sering banget loh, hampir tiap hari dia itu nganterin Alia buat pulang sekolah naik sepeda. Jadi, Alia ini tuh termasuk salah satu cewek cantik dan baik banget tahu di sekolahnya. Makanya si abang ini lama-lama juga mulai suka lah sama si Alia. Karena kan mereka hampir tiap hari ya pulang bareng dan sering juga ngobrol. Jadi mereka tuh akrab lah. Si abang ini tuh kenapa dia klop banget gitu sama Alia? Soalnya kayak si Alia ini tuh nyambung gitu diajak ngobrol. Jadi kan ketika kita nyambung akan muncul rasa nyaman kan kalau kita ngobrol sama orang kan. Makanya lah si abang ini lama-lama jadi naksir pula lah sama Alia. Semakin banyak waktu dihabiskan berdua bersama Alia, Bang Bayu ini semakin mantap lah dia suka sama si Alia ini. Jadi Bang Bayu ini ngerasa Alia ini cocok lah jadi pacarnya dia. Waktu Bang Bayu naik kelas 3, sekolah kan mengadakan yang namanya kelas meeting. Jadi ada banyak perlombaan yang diikuti Bang Bayu di agenda kelas meeting itu. Pastinya kan suasana hati semua orang lagi happy ya. Ya karena waktu itu kan seharian cuma seru-seruan mengikuti perlombaan di sekolah. Nah, momen itulah dimanfaatkan si Bang Bayu ini buat nembak Alia. Jadi kayak biasa mereka pulang sekolah bareng lagi sambil dibonceng Bang Bayu kan naik sepedanya tadi. Dengan mantap dan percaya diri, si abang ini nembaklah si Alia dan langsung mengutarakan isi hatinya. Alia, aku mau ngomong serius nih ke kamu. Apa sih kamu tiba-tiba kok serem ngomong gitu? Aku udah dari lama suka sama kamu, Alia. Kamu mau nggak jadi pacarku? Si Alia ini nggak jawab tahu. Dia nggak jawab apa yang disampaikan Bang Bayu tadi. Sampai akhirnya Bang Bayu ini bilang, Alia, kamu denger nggak sih aku ngomong apa? Siapa tahu kan nggak kedengeran gara-gara angin gitu ya. Tapi harusnya sih kalau naik sepeda nggak terlalu kenceng lah anginnya kayak naik sepeda motor. Terus akhirnya si Alia ini jawab, maaf ya Bayu, aku nggak bisa. Aku udah ada cowok. Biar! Sama kayak di cerita sebelumnya, bagaikan disambar petir di siang bolong, Bang Bayu ini langsung kaget banget dong. Lah, laki-laki yang mana gitu yang berani menduluanin Bang Bayu? Sedangkan mereka ini udah terbiasa bareng. Dan dilihat-lihat, Alia ini nggak ada tuh yang deket-deket sama cowok. Jadilah si Bang Bayu ini kecewa gara-gara cintanya ditolak ya kan. Jadi si abang ini cuma bisa diam tuh sampai rumah. Terus Bang Bayu ini pulang dengan keadaan hatinya yang gusar dan kacau. Mulai hari itu juga, ya berarti kan besoknya, Bang Bayu ini udah nggak pulang bareng sama Alia lagi. Terus gak lama setelah si abang ini ditolak, pas banget di waktu istirahat, si abang ini tetap di dalam kelas. Terus adalah kawannya Alia yang namanya Wati, ngasih surat tuh ke Bang Bayu titipannya si Alia. Si Alia titip surat nih buat kamu. Bang Bayu jadi kaget kan? Kok tiba-tiba ada surat nih dari Alia? Apa jangan-jangan dia udah putusin pacarnya ya? Wah, seneng lah kan Bang Bayu ini kan kayak ada harapan gitu loh. Tapi kalian pernah nggak sih kirim-kirim suratan gini? Kalau pernah, fix kalian udah tuir. Jadi kan Bang Bayu ini langsung ngambil surat dari Wati tadi, tapi nggak langsung dia baca. Dia baru baca itu waktu udah di rumah. Nah, waktu udah pulang sekolah, udah sampai di rumah, Bang Bayu ini langsung bacalah itu surat. Penasaran juga kan dia isinya apa. Nah, waktu dibuka tuh surat,
Seketika katanya Bang Bayu ini air matanya langsung banjir. Lah emang isi suratnya apa sih kok bisa-bisanya si abang ini langsung nangis dan runtuh kayak gitu, kenapa? Nah, gini nih isi suratnya. Kamu kenapa sih nggak bilang dari dulu? Aku udah nungguin kamu nembak aku dari kelas 2. Apa yang kamu rasain ke aku juga ngerasainnya ke kamu. Tapi aku udah terlanjur sama Faisal. Dia udah nembak aku pas dia lulus. Dan sekarang dia lagi di pesantren. Aku udah janji buat nungguin dia. Tapi aku juga ngerasa nyesel banget kenapa kamu baru ngomong sekarang. Kamu janji ya sama aku jangan sering ngerokok, jangan sering ikut tawuran, jangan sering bolos. Kamu harus jaga diri kamu baik-baik ya. Janji? Salam dari Alia. Yah, begitulah isi suratnya dari Alia. Ternyata Bang Bayu ini bukannya bertepuk sebelah tangan loh, cuma dia kalah waktu aja. Dia telat curi start dari yang namanya Faisal tadi. Abang sih lama bang. Jadi saking nyeseknya si abang ini, jadi nangis berjam-jam loh. Dari pulang sekolah sampai waktu asar, dia itu nangis. Gokil. Sejak dia baca surat itu, dia udah berubah menjadi anak yang baik. Dia ninggalin semua masa kelamnya waktu di SMP. Dia udah nggak ngerokok lagi, dia udah nggak bolos-bolos lagi, dia udah nggak tawuran lagi. Bener-bener si abang ini berubah 180 derajat lah. Kejadian ini tuh jadi pelajaran besar loh buat Bang Bayu. Jangan jadi orang yang punya nyali ciut. Dan Bang Bayu berpesan buat kawan-kawan semua, kalau kalian suka sama cewek, jangan tarsok-tarsok deh. Langsung ngungkapin aja perasaan kalian sebelum terlambat. Mau diterima apa enggak itu urusan belakangan. Mungkin kalau Alia nggak ngasih surat itu ke Bang Bayu, bisa jadi Bang Bayu itu bakalan sama aja sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Dia nggak bakalan jadi yang sekarang, berubah jadi orang yang baik. Kadang orang yang nggak jadi milik kita, justru orang yang paling berjasa dalam merubah kita menjadi yang lebih baik. Sama kayak yang dirasakan Abang Bayu ini. Kabarnya sekarang Bang Bayu udah punya istri yang cantik. Dan dari pernikahan mereka, Bang Bayu punya 2 buah hati yang cantik-cantik dan lucu-lucu. Jadi istrinya Bang Bayu itu tuh ternyata anak sahabatnya ayahnya waktu kecil. Dan mereka itu dijodohkan. Ya gitu ya, emang jodoh nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan lah yang tahu. Gimana kawan-kawan udah ketemu jodohnya nggak? Kalau belum ketemu, semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang baik. Yang dapat menjaga kita, dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di situ cerita dari Bang Bayu. Gimana ceritanya? Apa ada yang punya pengalaman yang sama kayak Bang Bayu? Kalau ada, boleh langsung aja komen di bawah ya. Buat kawan-kawan yang punya saran untuk video berikutnya, atau mau ceritanya mau aku bawakan di video selanjutnya, boleh banget nih langsung aja DM aku di Instagram ya. Di sini nih Instagramnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya kawan-kawan. Biar aku semangat bikin videonya buat kalian dan kalian juga nggak tinggalan notifikasinya dari aku. See you, bye-bye. Assalamualaikum.